Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reza Ramitan Malfazia, NIM 19660024. Di sini izinkan saya untuk menjelaskan secara singkat mengenai proposal desain saya. Perancangannya saya ambil berjudul Perancangan Kediri Service Center dengan pendekatan Neo Vernacular. Service Center sendiri bertujuan untuk menaungi pelayanan tertentu seperti instansi kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, swasta, maupun unit pendukung lainnya. Sebelum adanya Service Center, pelayanan terpadu satu atap atau PTSA muncul sebagai solusi pelayanan terpadu pertama yang dicanangkan oleh pemerintah dan kemudian evolusi menjadi pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP sebagai generasi kedua. MPP atau Service Center yaitu Mall Pelayanan Publik sebagai generasi terbaru tanpa mengubah sistem PTSP yang sudah ada, hanya saja meningkatkan dalam kualitas pelayanan, terutama pada bidang teknologi dan informasi sebagai tantangan di era industri 4.0. Permasalahan yang muncul dalam perancangan ini yaitu terbatasnya lahan pada kawasan pemerintahan, susahnya aksesibilitas masyarakat dalam mengurus hal yang berkaitan dengan pemerintahan, belum tersedianya servis publik yang integrasi satu sama lain, dan juga visi pemerintah kabupaten yang mulai fokus pada pembentukan kota baru. Perancangan service center juga didasari beberapa isu terkait perancangannya itu sendiri. Di antaranya yaitu Kabupaten Kediri yang mulai mencari jati diri, oleh karena itu harus ada keterlibatan kebudayaan lokal ke dalam bangunan, letak tapak yang gersang dan tidak terletak pada jalan raya utama, penataan zona yang tidak integratif dan membingungkan. Tujuan dari service center sendiri yaitu mewadahi pelayanan dengan memprioritaskan aspek kemudahan, kecepatan, keamanan, dan kenyamanan. Kabupaten Kediri yang terkenal akan budayanya dan juga Kabupaten Kediri yang masih mencari jati diri menjadi salah satu alasan pemilihan pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam perancangan ini adalah pendekatan Neo Vernacular. Neo Vernacular dapat diartikan sebagai arsitektur asli yang dibangun oleh masyarakat setempat dengan konsep baru baik secara pengerjaan maupun material. Arsitektur Neo Vernacular merupakan salah satu aliran yang berkembang pada era postmodern. Ciri-ciri arsitektur neovernacular yaitu yang pertama, menggunakan atap hubungan yang menutupi tingkat bagian tembok sampai hampir ke tanah yang diibaratkan sebagai elemen pelindung dan penyambut. Yang kedua yaitu elemen konstruksi lokal yaitu batu bata, mengembalikan bentuk-bentuk tradisional yang ramah lingkungan dengan proporsi yang lebih vertikal, kesatuan antara interior yang terbuka melalui elemen yang modern dengan ruang terbuka di luar bangunan, dan yang terakhir menggunakan warna-warna yang kuat dan kontras. Arsitektur neovernacular juga memiliki beberapa prinsip. Yang pertama yaitu hubungan langsung, yaitu arsitektur setempat yang disesuaikan dengan nilai-nilai atau fungsi dari bangunan sekarang. Yang kedua, hubungan abstrak, interpretasi analisa tradisi budaya dan peninggalan arsitektur ke dalam bangunan. Hubungan landscape, memperhatikan kondisi fisik termasuk topografi dan iklim. Hubungan kontemporer, pemilihan penggunaan teknologi dan bentuk ide yang relevan. Dan yang terakhir yaitu hubungan masa depan. Dalam perancangan Kediri Service Center, menerapkan budaya Jawa ke dalam rancangan. Hal ini dikarenakan Kabupaten Kediri yang masih kental dengan adat Jawa. Beberapa aspek kebudayaan yang diterapkan, salah satunya adalah rumah joglo yang merupakan rumah adat khas Jawa Timur. Berikut merupakan ulasan mengenai joglo yang nantinya akan diterapkan ke dalam rancangan. Selanjutnya yaitu pemilihan ornamentasi yang menerapkan kekedirian. Hal tersebut untuk memunculkan kekhasan dan ciri khusus Kabupaten Kediri. Ornamen-ornamen ini yang akan digunakan sebagai dasar eksplorasi teknik ornamentasi. Motif yang digunakan adalah motif batik lidah api yang merupakan representasi dari ibu kota Kediri yaitu Dahanapura. Motif ini berkembang di ikonografi patung dan candi-candi yang ada di Kediri. Yang kedua, menggunakan motif geringsing yang berasal dari cerita Panji dan Chandra Kirana. Dan yang ketiga, menggunakan motif batik geringsing Dahanapura Kediri yang merupakan gabungan antara batik geringsing dan juga lidah api. Perancangan ini juga didasari beberapa aspek keislaman yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis. Berikut merupakan studi preseden yang bisa digunakan sebagai referensi dalam perancangan nantinya. Lokasi yang diambil pada perancangan ini berada di Jalan Pamenang, Desa Sukorejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Ngasem sendiri merupakan ibu kota Kabupaten Kediri. Lokasi ini merupakan zona pemerintahan dan lokasi ini dinilai sesuai dengan perancangan karena berada di zona yang tepat dengan aksesibilitas yang lumayan mudah dengan fasilitas di sekitarnya yang sudah memadai.
Tapaknya berbentuk L dengan luas tapak 3.385,775 meter persegi dengan keliling tapak 260,95 meter persegi. Berbatasan dengan kantor pemerintahan di sebelah utara, residental di sebelah selatan, persawahan di timur, dan juga jalan raya di area barat. Berikut merupakan data tapak dari lokasi tersebut. Dan berikut merupakan mind map terkait skema proses desain yang telah dilakukan dari awal hingga saat ini. Kemudian, ide dasar desain yaitu mengusung tagline Identity Being Connectivity. Tagline tersebut memiliki makna yaitu sebuah identitas atau ciri khas atau kebudayaan Kabupaten Kediri yang membentuk suatu keterkaitan atau hubungan. Hubungan tersebut yang akan menjadi suatu kesatuan atau keutuhan. Tagline tersebut menerapkan 4 prinsip utama, yaitu lokalitas, kesatuan, ramah lingkungan, dan teknologi terbarukan. Menggunakan bentuk dasar dan atap joglo, ornamentasi berupa kebudayaan Kediri, dan menggunakan material lokal seperti batu bata. Kesatuan antara interior dengan eksterior, kesatuan antar organisasi ruang, dan kesatuan bangunan terhadap lingkungan sekitar, sehingga tidak terdapat jarak antara pemerintahan dengan masyarakat secara tidak langsung. Menggunakan material yang ramah lingkungan seperti bata expose press yang memiliki keunggulan tidak melalui proses pembakaran yang dapat mengurangi emisi karbon. Dan yang keempat, menggunakan kelokalan material dengan teknologi masa sekarang seperti mengkombinasikan bata merah dengan kaca dan memanfaatkan teknologi seperti solar panel. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktunya dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.